Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalamu ala rasuli wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan hidayah, sekiranya Allah tidak memberi hidayah kepada kami. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan ke hadapan Nabi Muhammad, utusan Allah, serta kepada keluarga dan para sahabat serta pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Nida Salsabila untuk menyampaikan kultum singkat bertemakan kematian pasti akan datang. Salah satu hal yang selalu diingatkan kepada kita semua di dalam hidup adalah kematian. Walaupun banyak orang yang takut akan datangnya kematian, tetapi tidak berusaha untuk bertaubat dari sekarang. Bagi orang yang terlalu memikirkan urusan dunia, sebaiknya belajar lebih banyak tentang kematian dan apa saja yang harus dihadapi oleh manusia dalam menghadapi kematian. Hal itu akan menjadi rem untuk mereka yang mengutamakan kehidupan dunia, agar mereka dapat mengutamakan kehidupan akhirat nanti. Kematian merupakan perpisahan antara ruh dengan raga. Kematian akan mengantarkan manusia ke kehidupan yang abadi. Kematian juga akan memusnahkan segala nikmat yang manusia peroleh dan nikmati selama di dunia. Hidup kita di dunia hanya sementara. Kehidupan di dunia diumpamakan menjadi seorang perantau yang merantau ke suatu tempat dan di saat yang tepat akan kembali lagi ke tempat asalnya setelah ia mencari dan memperoleh bekal selama di tempat perantauan. Manusia pun begitu, akan kembali menghadap kepada Allah dengan membawa amal baik atau buruk selama hidup di dunia. Kematian menjadi sebuah peristiwa yang sifatnya pasti terjadi pada setiap manusia, siapapun itu dan tanpa terkecuali. Semua makhluk bernyawa ciptaan Allah seperti jin, malaikat, hewan, dan juga syaitan akan mengalami kematian. Seperti yang terdapat di dalam firman Allah pada surat Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian, hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Surat tersebut memberi pemahaman kepada kita akan ruh dan raga yang akan terpisah, walaupun waktu, kapan, di mana, dan bagaimana kematian itu tiba, tak pernah diketahui. Semuanya menjadi rahasia Allah. Kematian yang bukan hanya menjadi pengingat, tetapi juga bisa menjadi obat, mengingat ruh yang hidup di raga kita selama hidup ini akan terpisah dengan raga kita. Tentu, hal itu akan menjadi obat yang tepat bagi kita semua. Kematian menjadi pemutus segala kenikmatan yang kita rasakan selama hidup di dunia. Mengingat kematian sama dengan mengingat proses ruh kita naik ke atas langit. Dan apakah ruh tersebut akan diterima atau tidak oleh Allah? Hal itu bisa menjadi obat bagi manusia yang mengalami banyak problematika kehidupan. Kematian juga akan mengobati ketidakpuasan kita terhadap apa yang diberi oleh Allah. Pada saat ruh kita naik ke atas langit, apakah ruh tersebut akan diterima langsung oleh Allah atau apakah akan dikembalikan ke dalam jasad di alam barzah oleh malaikat? Hal itu juga bisa menjadi penyemangat dalam ibadah.
supaya kita senantiasa bertaubat kepada Allah dan puas atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru dzikroha dimillat dot." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Tak hanya mengingat kematian saja, tapi untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, ada hal yang juga harus saudara muslim lakukan, yaitu bertaubat. Bertaubat artinya melepaskan dosa atau melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya dosa. Kita tidak tahu kapan waktu kematian itu akan tiba, karena tak ada yang tahu batas ajal kita, dan kematian itu sendiri tidak berbau. Lapangkan hati dengan tidak mudah mengeluh atas ujian yang diberikan oleh Allah dan tidak menggerutu dengan segala hal yang telah diberikan. Yang terakhir adalah semangat dalam beribadah. Bangun semangat dalam diri untuk beribadah kepada Allah, misalnya dengan sholat tengah malam atau sholat tahajud. Semangat juga dalam mengaji dan mengkaji apa yang harus diterapkan dalam hidup. Persiapkanlah bekal terbaik supaya kita bertemu dengan Allah di alam kematian nanti. Hal-hal yang harus dipersiapkan menghadapi kematian sebagai berikut. Tingkatkan iman. Percaya pada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keyakinan yang harus ditanamkan pada setiap jiwa manusia. Dengannya, kunci keselamatan dunia dan akhirat akan terjamin. Kemudian, tanamkan ilmu. Segala sesuatu jika sudah mempunyai ilmunya, insya Allah lancar. Dalam suatu kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun orang yang berhasil, yang selalu mengintrospeksi diri dan mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal." Yang terakhir, tetaplah istiqomah. Menjadi muslimin yang istiqomah sangatlah berat. Sebab banyak godaan yang hadir di saat manusia hendak teguh pada pendiriannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Fussilat ayat 30-32 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa sakit dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Fastabiqul khairat. Itulah kultum dari saya, yang dimana kematian bisa menjadi obat dalam hidup di dunia. Karena dengan adanya kematian membuat kita rajin dalam beribadah dan menyiapkan bekal iman sebelum ajal menjemput. Mari kita terus saling memperbaiki diri agar kelak bertemu Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.